Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali. Ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran manajemen bencana, perminyakan, dan pertambangan. Jadi pada minggu pertama ini saya tidak masuk sebelumnya ya, karena ada beberapa alasan, maka saya memutuskan untuk membuat sebuah video buat teman-teman semuanya. Di video ini kita akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan kontrak kuliah, sistem penilaiannya bagaimana, dan kemudian apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Ya, kita langsung lanjut saja. Yang pertama, teman-teman semuanya kita akan memulai terkait dengan sistem penilaian dulu. Sebenarnya tidak ada yang berubah dengan sistem penilaian, itu sama seperti yang saya pernah berikan kepada teman-teman di beberapa pelajaran sebelumnya. Jadi sistem penilaian kita terdapat ke 4 tipe. Yang pertama kita punya kuis kita buat setiap minggu ya. Itu dimulai dari minggu ketiga sampai minggu ketujuh. Standarnya di satu pelajaran itu ada 2 orang dosen, tapi karena di pelajaran ini saya sendiri, maka kita mulai dari minggu ketiga sampai minggu ketujuh, kemudian di minggu ke-8 teman-teman UTS. Nah, di UTS-nya itu teman-teman akan melakukan UTS secara online melalui e-learning. Jadi usahakan di minggu ke-8 teman-teman sudah memiliki akses atau sudah memiliki alat-alat yang diperlukan. Salah satunya teman-teman harus memiliki komputer atau laptop yang memiliki webcam. Saya akan mewajibkan teman-teman untuk memiliki webcam selama ujian UTS. Sistem untuk UTS-nya sendiri dari total nilai itu adalah 30%. Ya. Kemudian teman-teman juga selama pelajaran akan memiliki tugas dan juga praktikum, itu jumlahnya ada 20%. Dan kemudian khusus untuk UAS, itu ada sedikit perbedaan. Karena saya tidak merencanakan teman-teman untuk memiliki ujian seperti sebelum-sebelumnya, tapi sistemnya akan seperti tugas. Jadi konsepnya nanti pada akhir masa pembelajaran, mungkin awal bulan 12 atau sebelum atau akhir bulan November, teman-teman akan saya tugaskan untuk membuat sebuah proyek. Proyeknya itu nanti kita bisa bicarakan di ruang kelas seperti apa, dan itu total nilainya itu adalah 30%. Tapi untuk proyeknya itu teman-teman tidak akan bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja secara tim. Nanti juga kita bisa bicarakan di ruang kelas bagaimana sistemnya. Ya, dari total ini semuanya, teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan nilai A, ya seperti biasa harus mendapatkan nilai paling minimal 87 gabungan dari 4 item ini, dan juga seterusnya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini apa saja item penilaian dan juga berapa nilai yang kalian dapatkan berdasarkan dengan jumlah nilai yang kalian dapatkan di akhir semester nanti. Seperti biasa, kuis akan kita mulai sesuai dengan jam pelajaran. Jadi kalau misalnya teman-teman datangnya telat, masuk ke ruang kelas setelah kuis seperti biasa, tidak ada perbedaan. Dan kemudian juga di sini saya juga akan aplikasikan yang sama seperti sebelumnya, di mana teman-teman saya akan bisa untuk mengurangi atau menambahi nilai-nilai teman-teman sesuai dengan keaktifan dan juga sikap teman-teman seperti biasa, tidak ada perbedaan di sini. Ya, nanti yang lebih jelasnya lagi kita bisa bicarakan di ruang kelas. Ingat, ini minggu pertama saya posting videonya. Minggu kedua, insya Allah minggu depan kita akan mulai seperti biasa di ruang kelas. Hanya saja untuk waktu kuliah jam setengah 5, jam 16.35 kalau kita lagi sim kuliah di hari Jumat, itu saya rasa agak kurang cocok buat teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang mata pelajaran ini di jam 16.35 di hari Jumat, saya rasa akan lebih baik untuk teman-teman kita ganti jadwalnya. Jadi minggu depan tolong hubungi saya, salah satu perwakilan kelas kalian, tolong hubungi saya. Di situ nanti kita bicarakan kapan waktu yang cocok untuk kita ganti jadwalnya. Semoga kita bisa mengganti jadwalnya. Ya, sedangkan yang mulai pagi jam 10.45 saya rasa tidak ada masalah. Ya, jadi teman-teman, yang pertama yang penting di sini terkait kuis kita akan mulai dari minggu ketiga sampai minggu ketujuh. Kemudian setelah UTS kita akan mulai dari minggu ke-10 sampai minggu ke-15. Teman-teman juga akan ada tugas, total tugasnya itu ada 20%. Kemudian UTS itu di minggu ke-8, jadwalnya sesuai dengan SIM kuliah dan juga sesuai dengan jam kuliah kalian. Untuk UAS, saya tidak memikirkan akan memulai sebuah pelajaran, akan membuat sebuah ujian buat kalian, tapi kita buat mini project. Nanti bagaimana sistemnya kita bicarakan di ruang kelas. Ya, oke. Sekarang kita bicara terkait dengan manajemen di dunia tambang dan juga di dunia perminyakan. Ini sebenarnya kita bisa mengatakan ya, kalau misalnya
industri minyak dan juga industri tambang ini kan pada dasarnya itu awal mulanya itu atau tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Baik itu keuntungan untuk perusahaan, keuntungan untuk negara, keuntungan untuk karyawan, dan lain sebagainya. Tapi di sini, untuk kita mendapatkan sebuah keuntungan, maka di sini membutuhkan manajemen yang efektif, seperti yang teman-teman lihat di sini. Membutuhkan manajemen yang efektif. Jadi di sini, manajemen yang efektif itu seperti apa? Jadi dalam sebuah organisasi, perusahaan itu sebuah organisasi pada dasarnya, itu membutuhkan training, membutuhkan profesional yang bertanggung jawab, tahu apa yang mereka kerjakan, dan pastinya juga tidak terlalu banyak melakukan kesalahan. Ini penting, dan dari sini juga teman-teman harus pahami, kalau misalnya di saat kita melakukan sebuah manajemen atau sebuah industri seperti ini, sebelum kita memulai sebuah kegiatan tambang dan juga perminyakan, membutuhkan pembelajaran yang sangat-sangat banyak, membutuhkan banyak ahli yang terlibat di sana untuk memastikan kalau misalnya kegiatan yang akan dilakukan itu memiliki keuntungannya dan juga bisa mengurangi setiap resiko yang ada. Maka di sini kita bisa berlanjut ke poin kedua. Di sini dituliskan ada eh, poin-poin penting yang perlu untuk kita pelajari di saat kita memulai industri tambang dan juga industri perminyakan. Teman-teman ketahui sendiri salah satu dampak negatif ya, salah satu dampak negatif dari tambang dan minyak itu ada di lingkungan, ada di dampak lingkungan. Bagaimana caranya kita membuat dampak lingkungan ini seminimal mungkin sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Ada juga beberapa challenge-challenge yang lain, ada juga tantangan-tantangan di sektor yang lain, nanti kita bicarakan step-stepnya bagaimana. Misalnya di bagian tambang apa saja, di bagian minyak apa saja, dan dari sini cara mengevaluasinya bagaimana. Nanti ada beberapa contoh, misalnya kalau kita bicara perminyakan, lumpur lapindo misalnya. Kenapa bisa terjadi lumpur lapindo itu, yang menyebabkannya apa, bisa nggak dihindari? Kalau kita hindari, apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengoboran untuk minyak misalnya. Di tambang juga ada. Nanti beberapanya kita coba bicarakan secara spesifik. Jadi di sini kita tidak hanya belajar, tapi teman-teman juga saya minta untuk belajar berpikir kritis, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Ya, secara otomatis di sini pelan-pelan maka kita ada strateginya, ada strategi untuk mendapatkan ekstraksi dari sumber dayanya. Seperti misalnya kita bicara minyak misalnya, atau kita bicara tambang sama aja. Minyak misalnya ada black oil yang kita dapatkan, bagaimana caranya bisa kita proses nih black oil menjadi sebuah produk jadi. Apa saja produk jadinya misalnya. Pastinya strateginya apa saja dan dari sini apa yang kita perlukan dari segi manajemen bencananya. Setiap bagian itu pasti ada bencananya, ada bagian-bagian errornya. Caranya untuk menghindari itu bagaimana? Untuk ditambang sama ya, misalnya emas yang kita dapatkan di sebuah batuan, bagaimana caranya kita bisa mengekstraksi atau mengeluarkan emas itu dari sebuah batuan? Apa yang dipergunakan, standar-standarnya, dan kemudian resikonya apa? SOP-nya apa saja? Kalau misalnya kita tidak mengikuti SOP-nya, resikonya apa saja? Nanti kita bicarakan di situ juga. Dan pastinya terakhir, ada yang disebut dengan teknologi. Ya, teknologi ini kan berkembang terus. Maka di sini kita bicarakan teknologi in improving efisiensi. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan efisiensi dari sebuah teknologi dan mengurangi impact-nya ke lingkungan. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat di sini, manajemen of oil and mining industry yang ada di sini, ini kan sebenarnya manajemen untuk kegiatan dari minyak dan juga pertambangan. Ada 4 poin penting di sini. Kalau kita pikirkan di sini, masing-masing dari sini itu memiliki 2 poin penting. Yang pertama, dampaknya terhadap lingkungan, atau kita bisa bicara bencana yang menjadi fokus utama kita. Dan yang kedua, dampaknya untuk mendapatkan keuntungan atau profitable di sini. Nah, di sini juga kita nanti akan bicara. Tetapi tidak kita fokuskan ke situ, kita lebih fokus ke bencananya atau dampak ke lingkungannya, bagaimana dampak kepada lingkungan, kemudian dampak kepada manusianya, pekerjanya, baik itu di kegiatan sosialnya, kehidupan sosial masyarakat, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita akan fokus ke situ pelan-pelan. Ya, ada beberapa bagian yang memang saya pisahkan antara perminyakan dan juga pertambangan, ada juga beberapa bagian yang akan saya gabungkan. Di sini nanti teman-teman pelan-pelan kita lihat dari minggu kedua, nanti minggu kedua dan seterusnya akan kita lanjutkan. Nanti akan ada beberapa hal yang teman-teman harus berpikir secara kritis. Ya,
Sekarang kita fokus untuk ke manajemen bencananya. Ya, teman-teman bisa baca yang ada di sini. Saya nggak akan baca lagi di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi yang paling penting di sini untuk manajemen bencana pertambangan dan perminyakan ini sebenarnya ada 10 poin penting. Ya, ada 10 poin penting yang teman-teman bisa pelajari atau bisa dipertimbangkan dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Yang pertama ada di identifikasi resiko, ya, ada di identifikasi resiko. Utamanya sebelum teman-teman bisa menindaklanjuti sebuah resiko, pasti yang utamanya itu teman-teman harus tahu dulu resikonya apa saja. Sama seperti misalnya kalian mau pergi kuliah lapangan ke Janto, ada tim panitia yang bergerak di sini. Ada resiko-resiko yang kita pertimbangkan, apa yang bisa ada resikonya. Kalau misal kita bicarakan kulap di Janto misalnya, yang pertama bagaimana kalau misalnya pesertanya ada yang sakit, bagaimana kalau misalnya ada yang cedera, ya, maka ada hal-hal tertentu yang teman-teman harus persiapkan. Untuk ditambang dan perminyakan juga sama, bahkan dampaknya itu lebih besar. Jadi yang paling sederhananya, nanti kita akan bicara secara lebih spesifik terkait dengan resikonya apa saja, tapi di sini misalnya seperti yang ada di gambar di sini, teman-teman bisa lihat contohnya yang paling sederhana. Kalau misalnya kita bicara di industri tambang, maka akan ada banyak alat berat yang ada di sana. Nah, di saat alat berat itu ada, maka kalau misalnya ada miss sedikit saja dari alat berat, misalnya teman-teman yang harusnya sesuai SOP seperti ini, tapi keluar dari SOP sedikit, kecelakaan yang disebabkan oleh alat berat ini tidak hanya bisa menciptakan kerugian yang jumlahnya besar, bisa jadi miliaran, bisa jadi triliunan, kalau misalnya sebuah kecelakaan disebabkan oleh alat berat, tapi juga memungkinkan untuk kehilangan nyawa, misalnya ya dari sebuah alat berat. Misal contohnya di sini bisa lihat ada beko yang tuangin material ke atas truk seperti ini misalnya. Ukurannya kan udah pasti besar tuh. Bayangin kalau misalnya di bawah itu ada manusianya yang nggak paham tapi masuk ke area tambang misalnya, kemudian jalan-jalan tanpa tahu apa-apa, tahu-taunya kena dari material ini. Yang pertama dia bisa menyebabkan cedera, yang kedua bisa kehilangan nyawa pastinya. Nanti kita akan lihat beberapa, misal di bidang tambang apa saja, di bidang perminyakan apa saja. Ya, jadi sebelum kita bisa menindaklanjuti sebuah risiko, yang pertama tahap pertama itu kita harus coba untuk identifikasi risikonya apa saja. Khusus di slide ini, teman-teman bisa lihat lah ya, misalnya risiko geologinya itu teman-teman bisa menemukan adanya keruntuhan, ada tanah longsor misalnya, atau yang risiko teknis misalnya. Kalau misal terjadi kebocoran minyak, kebocoran pipa minyak bagaimana, kalau misalnya terjadi ledakan bagaimana. Jadi ada beberapa tindakan yang harus dilakukan di saat itu terjadi. Tapi di saat sebelum itu terjadi, apa saja yang harus kita persiapkan? Nanti kita akan bicara secara lebih detail. Kemudian, evaluasi resikonya. Ya, evaluasi resikonya. Setiap aktivitas tambang dan juga perminyakan di satu tempat dan di tempat yang lain, resiko itu dampaknya itu tidak sama atau tidak memiliki tingkat resiko yang sama. Misal kita bicara kita mau nambang batu bara di daerah Melabu, sama kita mau nambang batu bara di daerah lain misalnya. Dampak resikonya itu tidak sama. Misalnya kita bisa lihat yang pertama dampak dari tanah longsornya bagaimana atau dampak banjirnya bagaimana. Setiap tempat itu berbeda. Maka di sini penting untuk kita juga menguasai atau mengevaluasi resikonya. Di sebuah tempat, kalau misalnya kita bilang di Melabu, dampak longsor itu rendah, misalnya, kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memulai sebuah tambang batu bara di tempat yang lain, itu belum tentu dampak dari tanah longsornya itu juga sama rendahnya. Sehingga di sini perlu untuk kita melakukan evaluasi. Jadi, apakah risiko ini ada dan apakah ini besar risiko tertentu itu ada di lokasi yang sama dibandingkan yang lainnya. Maka di sini ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Ini juga akan kita pelajari secara pelan-pelan. Ya. Kemudian ada perencanaan kontingensi. Nah, perencanaan kontingensi ini kita mengatakan terkait dengan mengatasi berbagai skenario bencana yang mungkin terjadi. Kalau misalnya kita sudah mulai mengidentifikasi sebuah risiko dan kemudian kita juga sudah mengevaluasi risikonya, kira-kira kalau misal risiko itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Contohnya ini, misalnya kita bisa lihat, ini adalah lokasi di Jawa Timur ya, di daerah di Lumpur Lapindo di sini, saya agak lupa lokasinya.
Di sini teman-teman bisa ketahui ya, kalau misalnya dampak dari lumpur lapindo ini masih terasa bahkan hingga saat ini. Padahal sudah terjadi lebih dari 20 tahun, kalau saya nggak salah ingat. Di sini kita bisa mengatakan, yang pertama, yang bekerja di situ tidak mengidentifikasi resikonya apa saja. Yang kedua, mereka tidak mengevaluasi. Yang ketiga juga apalagi kalau kita bicara tentang perencanaan kontingensinya. Artinya, di saat bencana itu terjadi, di saat lumpur keluar dari permukaan tanah, pegawai di sana tidak siap, perusahaan di sana tidak siap, dan juga pemerintah di sana tidak siap. Bagaimana caranya untuk melakukan ini? Sehingga di saat kondisinya begitu parah, untuk saat ini pun sampai 20 tahun ke depan masih terasa dampaknya. Jadi hal ini bisa kita hindari. Nanti kita juga akan sedikit membahas terkait dengan lumpur lapindo, kenapa bisa terjadi, dan kemudian sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebelum kita melakukan hal yang seperti ini. Ya. Kita lanjutkan, kemudian ada pencegahan dan mitigasi. Nah, di saat kita sudah mengevaluasi dan lain sebagainya itu, maka di sini ada pencegahannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah resiko tersebut? Nanti kita akan mulai case by case bagaimana, kemudian juga sesuai dengan kejadiannya yang menyebabkannya apa. Nanti ini juga akan menjadi salah satu eh, project buat teman-teman di tugas akhir, bukan tugas akhir tapi di UAS. Jadi tugas untuk UASnya itu berhubungan dengan manajemen bencana yang seperti ini, yang menyebabkannya apa. Berarti kira-kira teman-teman akan coba cari case study di wilayah mana, misalnya di situ nanti coba cari ini kenapa bisa terjadi, cara menghindarinya bagaimana, apakah yang dilakukan itu sudah akurat atau bagaimana. Ya, jadi ini ada beberapa stepnya yang teman-teman akan lihat. Dan kemudian juga ada pelatihan dan simulasi. Ya, ada pelatihan dan simulasi. Pegawai itu harus diberikan pelatihan secara continuous. Misalnya setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali. Di sini saya mencontohkan ya, ada seorang turis dan juga ada pawang ular misalnya. Ya, di sini kita ketahui ya, pawang ular ini tidak mungkin memberikan ular ini ke turisnya kalau misalnya pawang ular ini tidak bisa mengontrol ularnya. Nah, teman-teman bisa ambil contoh seperti ini. Bayangkan misalnya kalian bekerja di tambang bawah tanah, misalnya. Dan itu lokasinya di tengah hutan. Rata-rata tambang itu lokasinya ada di tengah hutan, jauh dari perkotaan. Bukan hal yang tidak mungkin, teman-teman akan menemukan ular di dalam terowongan. Nah, kalau misalnya kita menemukan ular di dalam terowongan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus lari? Kalau misalnya lari, bagaimana konsep larinya? Kemudian cara menaklukkan ular ini bagaimana? Misalnya, ini contoh sederhana, tapi ada hal-hal yang lebih ini, ada hal-hal yang lebih penting sebenarnya terkait dengan tambang dan juga perminyakan yang kita bisa bahas. Tapi teman-teman bisa bayangkan kondisi yang seperti tadi untuk di awal-awal. Kemudian juga ada koordinasi dengan otoritas. Jadi, ini yang membedakan antara tambang yang legal atau aktivitas tambang dan perminyakan yang legal yang dengan ilegal. Yang legal biasanya, karena kita sudah mendapatkan izin, sudah diketahui oleh pemerintah, berarti kita memiliki koordinasi dengan otoritas. Misal di daerah tersebut terjadi sebuah bencana atau terjadi kecelakaan, bisa dengan mudahnya kita menghubungi aparat-aparat tertentu, baik itu kepolisian atau apa tuh aparat-aparat yang menindaklanjuti terkait dengan bencana misalnya. Kita bisa langsung menghubungi mereka. Karena dan mereka juga memiliki informasi kalau misal kita ada aktivitas tambang dan perminyakan di lokasi ini misalnya. Sedangkan kalau misal kita melakukannya tanpa izin dari otoritas, maka di sini akan sedikit berbahaya ya. Yang pertama di manajemennya itu pasti lebih bisa dibilang lebih kurang baik atau bahkan tidak baik sama sekali. Dan yang kedua, kalau misalnya tidak ada kerjasama dengan otoritas, terjadi sebuah kecelakaan, maka bantuannya itu bisa lama datangnya. Berarti di sini kita bisa mengatakan ada kemungkinan korban jiwanya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan kalian beraktivitas di tempat yang legal, misalnya. Ya, ini juga adalah salah satu pertimbangan yang penting sebenarnya. Dan kemudian juga ada teknologi dan monitoring. Nah, ini penting juga. Jadi, di saat kita sudah mengidentifikasi sebuah resiko, sudah kita perlu mengevaluasi, berarti kita perlu monitor secara berkala. Ini menggunakan teknologi. Di sini saya taruh komputer gambarnya misalnya. Penting untuk kita bisa memonitor atau mengontrol atau kita mengawasi semuanya. Itu bagaimana aktivitasnya dengan menggunakan teknologi. Karena akan capek kalau misal kita tidak menggunakan teknologi untuk monitoring. Nanti kita juga akan lihat teknologi-teknologi untuk monitoring ini bagaimana,
contoh case study-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga ada respon darurat. Nah, respon darurat ini kan akan bisa kita lakukan kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan pelatihan dan juga memiliki kerjasama dengan dengan aparat atau dengan otoritas setempat misalnya. Terjadi kecelakaan, maka apa hal pertama yang harus dilakukan? Misal ada pekerja tambang yang mengalami kecelakaan motor atau kecelakaan kepalanya kena batu misalnya atau bagaimana? Apa hal pertama yang dilakukan? Untuk kita menghubungi sebuah ambulans mungkin akan membutuhkan waktu dan sedangkan di edar situ kan ada teman-temannya. Ada korban jiwa yang mengalami kecelakaan, apa yang harus dilakukan awal-awal sambil menunggu petugas kesehatan datang misalnya. Ya, jadi di sini memang setiap orang yang bekerja di dunia tambang dan juga perminyakan standarnya mereka akan diberikan pelatihan secara rutin. Baik itu pelatihan K3K dan lain sebagainya. SOP-nya bagaimana, kemudian pakaian yang harus digunakan, bagian dari SOP pastinya itu bagaimana, kemudian kalau misalnya terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan, dan pastinya salah satunya itu tidak boleh panik. Ya. Dan kemudian ada evaluasi dan pembelajaran. Nah, evaluasi ini kan berarti gini, walaupun seorang manusia atau organisasi manusia sudah merencanakan segala sesuatunya itu, maka bisa kita katakan sebenarnya sangat sedikit setiap kali terjadi sesuatu itu tidak ada hal yang kurang misalnya. Pasti keseringan itu ada yang kurang. Misal teman-teman melakukan sebuah acara di sebuah organisasi pun juga sama. Ada kalanya kita memiliki kekurangan-kekurangan tertentu, baik itu koordinasi sesama pekerja yang berbeda atau manusianya misalnya kurang telaten, perekrutmennya dan juga pelatihannya mungkin kurang banyak atau bagaimana. Maka di sini membutuhkan sebuah evaluasi dan dari sini kita belajar untuk menjadi lebih baik. Di saat kita memiliki sebuah kegiatan kejadian serupa, kita bisa langsung bergerak untuk meminimalisir dampak yang lebih besar. Ini nanti saya rasa tidak perlu kita bahas secara banyak di ruang kelas, tapi teman-teman sudah kebayang. Tapi untuk yang teknis-teknisnya itu sangat penting untuk ditingkatkan. Dan kemudian di sini kita punya pengawasan dan peningkatan berkelanjutan ya. Jadi pengawasan ini dan monitoring itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, pengawasan ini juga akan penting untuk kita lakukan di sini. Sedangkan pengawasan ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tapi juga dilakukan oleh pemerintah misalnya. Jadi ada banyak yang diawasi di saat kita memiliki aktivitas di dunia tambang dan juga di dunia perminyakan. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Slide ini akan saya posting di e-learning. Teman-teman akan bisa untuk mengikuti. Dan video ini juga akan saya posting di e-learning. Nanti di minggu depan insya Allah kita akan belajar di ruang kelas. Khusus untuk yang kelasnya kita mulai di jam 16.35 di hari Jumat, itu saya minta tolong untuk hubungi saya, bisa hubungi saya di hari Minggu atau di hari Senin, nanti biar saya hubungi operator agar kita mengganti jadwal kuliah kita. Baik ya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.